الحمد لله الذي أمر بذكره ووعد الذاكرين جزيل أجره وجعل في ذكره حياة القلوب ونور الدروب وطهارة الذنوب نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وداوموا على ذكره فإن الذكر حياة الأرواح وراحة القلوب وسبب رضا رب العالمين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, bahwasanya alhamdulillah di negara kita, negara muslim terbesar di dunia, di negara kita adalah negara yang dikenal dengan keislaman yang baik. Akan tetapi pemilik rumah lebih mengenal rumahnya. Itulah pandangan orang-orang di luar dari negara kita. Banyak mereka menginginkan untuk tinggal di negara kita disebabkan adanya keamanan, kenyamanan. Akan tetapi seorang penyair Arab mengatakan sahibul bait a'lamul bait. Pemilik rumah lebih mengenal rumahnya. Kita mengenal, kita dilihat, kita dikenal sebagai orang-orang yang penduduk muslim terbesar. Kita dikenal sebagai seorang muslim yang kehidupannya bahagia. Kita dikenal sebagai seorang muslim yang waktunya pasti bermanfaat. Akan tetapi ketika kita melihat diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, negara kita, itu tidak seperti yang dilihat oleh orang yang di luar rumah. Kita melihat kaum muslimin sangat lemah dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka berpecah belah, sehingga mereka merasa lebih mengetahui sendiri golongan yang lain tersesat. Kita melihat kaum muslimin di hari ini, apakah mereka bergaul dengan pergaulan Islam? Kita melihat banyaknya kerusakan pergaulan bebas. Kita melihat tersebarnya miras di mana-mana. Kita melihat banyaknya wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Kita melihat pemuda-pemuda kaum muslimin disibukkan dengan gadgetnya, bahkan meninggalkan salatnya, tidak mengingat Rabbnya. Bahkan kita melihat banyak di kalangan kita telah umur sudah menua. Kitabullah, Al-Quran, ucapan Allah yang menjadi pedoman hidupnya, mereka tidak bisa membacanya, jangankan menghafalkan dan memahaminya. Maka kita melihat majelis-majelis kaum muslimin itu hanya majelis-majelis ghibah, majelis-majelis namimah. Berbeda di masa kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis-majelis mereka majelis ilmu, majelis-majelis mereka majelis iman, majelis-majelis mereka majelis-majelis mengingatkan seorang hamba kepada negeri akhirat. Maka dari itu perlu untuk kita memperhatikan bagaimanakah adab kita kepada Allah, bagaimanakah ingatan kita kepada Allah, bagaimana adab kita kepada Rasulullah. Sudahkah kita beribadah hanya untuk Allah? Sudahkah pola kehidupan kita sebagaimana pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana adab kita dengan diri kita? Sudahkah kita mencegah diri kita dari hal yang membahayakannya dan memberikannya semangat untuk melakukan kepada hal yang memberikannya manfaat untuk kehidupan dunia, alam barzah dan akhirat?
Sudahkah kita terhindar dari kelalaian? Sudahkah kita memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita, dari kalangan keluarga kita dan masyarakat kita? Jikalau tidak, maka bernyanyilah seorang khatib dari Masjid Nabawi, yaitu oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di dalam kitabnya mengatakan min a'zami ma yata'addabu bihil muslim, di antara hal yang terbesar seorang muslim yang hendaknya beradab padanya, ayyakuna muta'addiban ma'allah fi kulli halin, yaitu seorang muslim hendaknya senantiasa beradab kepada Allah, senantiasa mengingatnya, cinta hanya kepadanya, berharap kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya. Wa ma'an nasi bi khuluqil hasani, dan kepada manusia dengan akhlak yang indah. Wa ma'a nafsihi bis-sidqi wal ikhlas, dan kepada dirinya dengan kejujuran dan keikhlasan. Kita tidak terlalu jujur kepada diri kita. Kita mungkin jujur ketika di hayaat ramai, seakan-akan seperti orang yang soleh. Akan tetapi kita lebih mengenal diri kita ketika kita bersendirian. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan dari akhlak-akhlak yang terpuji. Dan mengingat Allah adalah hal yang terindah. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, "Fadhkuruni adhkurukum." Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kepada kalian. Bahkan Allah menegur kepada orang-orang yang melupakan Allah, tidak memiliki adab kepada Allah. Wa qala ta'ala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Itulah sebab mengapa kita mengalami kehidupan yang sempit. Itulah sebab mengapa kita tidak mengalami kebahagiaan. Itulah sebab mengapa kita terpuruk dalam ekonomi. Itulah sebab mengapa kita tidak merasakan kebahagiaan dalam berkeluarga. Problematika yang senantiasa menghampiri kita, mungkin saja karena kita berpaling dari mengingat Allah. Yang kata Allah, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Adapun orang-orang yang beriman tidak begitu sikapnya. Mereka ketika mengingat Allah hatinya menjadi tenang. Yang kata Allah, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati tersebut menjadi tenang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan seorang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan yang mati. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah matsalul hayy wal mayyit." Rawahul Bukhari. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang-orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah, permisalannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita perlu memahami bahwa kehidupan seorang muslim yang sebenarnya adalah dengan mengingat Allah. Bahwa kehidupan hati seorang muslim yang sebenarnya adalah ketika dia bersama dengan Allah. Bahwasanya dengan kita mengingat Allah, seorang muslim akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada khutbah yang pertama telah kita ingatkan bahwasanya banyak orang yang memandang kita dengan pandangan yang baik disebabkan kita berpegang teguh kepada Islam. Akan tetapi harus kita jujur kepada diri kita bahwa berpegang teguhnya kita kepada Islam itu tidak cukup dengan sebatas nama. Karena sebatas nama tidak memberikan rasa pada hakikat yang sebenarnya. Maka seorang muslim yang baik adalah man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang sejati adalah siapa yang selamat muslim yang lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Dia tidak pernah mengganggu lisannya dengan ghibah, namimah, apalagi memfitnah. Dia tidak pernah mengganggu dengan tangannya mengambil hak orang lain. Bahkan Islam mengajarkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya dia memberi bantuan, itulah karakternya dibandingkan mengambil bantuan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah yang pertama, telah kita ingatkan bahwasanya hendaknya lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Karena pernah orang-orang muhajirin dengan ansar saling menghasad, tapi di atas hasad yang kebaikan. Ketika orang-orang ansar mereka berbelanja dengan hartanya yang banyak, orang muhajirin mengatakan enak orang ansar, dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, sedangkan kita Allah berikan kefakiran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya membaca tasbih, membaca takbir, membaca kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di setiap salat. Maka sama dengan pahala yang akan mereka belanjakan. Maka ketika orang-orang Ansar mendengarnya, maka orang Ansar pun melakukan hal yang semisal. Kemudian datanglah kaum Muhajirin mengatakan bahwa orang Ansar melakukan yang semisal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa keutamaan berzikir sama dengan keutamaan membelanjakan harta. Bahkan dalam riwayat lain dari Abu Darda, keutamaan zikir itu lebih tinggi derajatnya, lebih besar dibandingkan keutamaan membelanjakan harta. Walaupun kalau seseorang diberikan kelebihan harta, dia membelanjakan hartanya dan berzikir, maka itu lebih utama dari keutamaan yang Allah berikan terhadapnya. Maka dari itu dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqal mufarridun. Sungguh telah dahulu orang-orang al-mufarridun. Maka para sahabat bertanya, "Wa man mufarridun ya Rasulullah?" Siapakah mereka al-mufarridun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat." Al-mufarridun adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada khutbah yang kedua kami tambahkan nasihat untuk hendaknya senantiasa kita memperhatikan dari kegiatan kita. Ketika kita tidak memiliki kesibukan, maka ketahuilah kesibukan yang terhebat adalah berkhalwat dengan Allah, yaitu seseorang bersama Allah pada duduk, pada berdiri, pada ruku, pada sujud, pada kesendiriannya dengan cara dia mengingat Allah. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, berzikir yang paling afdal adalah seseorang lisannya mengucapkan zikir subhanallah, dibenarkan dalam hatinya bahwa betul-betul Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan aib, dibenarkan pula oleh pikiran dan anggota badannya bahwa Allah betul-betul Maha Suci. Maha Suci dari memiliki anak, Maha Suci dari tiga yang satu, Maha Suci dari segala kekurangan,
Maha suci dari segala takdir yang Ia takdirkan dari kesalahan, dan maha suci dengan Dia benarkan dengan rukuk dan sujudnya kepada Allah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.